Assalamualaikum Kak, bisa minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Iya. Kenapa deh? Begini Kak, kita kan dari program studi statistika ada tugas dari dosen disuruh buat penelitian cari data. Nah, datanya kita ini jumlah uang yang dibawa dan yang dikeluarkan saat di foto emo. Jadi boleh minta datanya kakak. Kalau tahu kakak namanya siapa? Bulan. Bulan sama kak. Oh Kak Dewi sama Kak Bulan. Yang mana bisa tahu Kak Dewi ini jumlah uang yang dibawa berapa? 50.000. Jumlah uang yang dikeluarkan 20. Kak Bulan jumlah uang yang dibawa 30.000. Jumlah uang yang dikeluarkan 50. Makasih ini sih kak sudah berbagi ya. Begini kak, kita dari mahasiswa program studi statistika ada penelitian dari dosen kami. Kita mau minta datanya kakak. Lo tahu ini kata siapa? Kak Ade. Oh ini? Iya. Oh Kalia. Kak, kalian berapa? Ini setiap harinya ada, karena kan kita di sini tidak setiap hari, jadi saat ini atau setiap hari. Saat ini saja kak. Iya, kalau saat ini saya bawa uang 50.000. Kalau Kak ada berapa? Kalau yang dikeluarkan beli apa Kak? 20.000. 5.000. Makasih nih kak sudah bantuannya, sudah kasih data. Maaf sudah menunggu kak. Ini tugasnya. Diperkirakan nggak? Berapa? Berapa banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang analisis depresi dan penelitian kami yang berjudul pengaruh antara uang yang dibawa terhadap uang yang dikeluarkan oleh pengunjung Taman Wali Kota. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian analisis regresi dan studi kasus. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi dan uji simultan.
Saya akan menjelaskan hasil output dan interpretasi pada pengujian parsial dan untuk R-square atau koefisien determinasi. Pertama-tama, kita harus ketahui dulu pengertian dari analisis regresi. Nah, secara umum, analisis regresi diartikan sebagai analisis tentang ketergantungan antara suatu variabel terhadap variabel lainnya, di mana apabila misalnya kita ketahui nilai dari variabel bebas, maka kita dapat memprediksi nilai dari variabel tak bebas. Nah, variabel bebas itu biasa juga disebut sebagai variabel tak terikat atau variabel independen. Kalau misalnya digambarkan dalam grafik, variabel bebas itu dimasukkan dalam absis X dan variabel tak bebasnya adalah Y. Untuk menentukan persamaan kuadrat dapat kita gunakan metode ordinary least square atau meminimumkan jumlah kuadrat error. Rumusnya adalah Y topi sama dengan B0 tambah B1X tambah E. Y itu adalah nilai respon, B0 itu adalah nilai intercept atau konstan, B1 adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel bebas. Dan tambah errornya. Error itu dapat kita gunakan untuk mencari koefisien determinasi secara manual. Rumus B1 sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian dengan nilai B1 itu dapat kita cari nilai B0 dengan rumus B0 sama dengan Y bar atau rata-rata dari nilai Y dikurang B1 dikali X bar atau rata-rata dari nilai X. Selanjutnya kami menggunakan studi kasus. Studi kasusnya adalah di mana nilai X kita ketahui uang yang dibawa oleh pengunjung di wali kota dan nilai Y adalah uang yang dihabiskan oleh pengunjung setelah dari wali kota. Mengapa kita mengambil studi kasus tersebut? Karena biasanya kalau kita di wali kota itu, khususnya memang orang Palu yang jalan-jalan ke sana, pasti mereka menghabiskan uang tersebut untuk membeli makanan, membeli minuman, atau membayar uang parkir. Nah, jadi studi kasusnya kami adalah pengaruh uang yang dibawa terhadap uang yang dikeluarkan oleh pengunjung wali kota. Adapun dari penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan data dari 30 responden. Data tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS dan hasil output dan interpretasinya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi dan juga uji simultan. Persamaan regresi dari data yang telah diolah yaitu sebagai berikut, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa setiap penambahan Rp1 uang yang dibawa oleh pengunjung ke wali kota akan menambah uang yang dikeluarkan sebesar 0,330. Adapun bila uang yang dibawa diasumsikan sebagai tetap atau 0, maka uang yang dikeluarkan yaitu 9.614,320. Adapun hipotesis dari data ini yaitu H0, B0 sama dengan B1 sama dengan 0, atau uang yang dibawa oleh pengunjung ke wali kota tidak berpengaruh signifikan terhadap uang yang dikeluarkan. H1, B0 sama dengan B1 tidak sama dengan 0, atau uang yang dibawa oleh pengunjung ke wali kota berpengaruh signifikan terhadap uang yang dikeluarkan. Adapun kriteria penolakan dari uji simultan yaitu apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. F tabel diperoleh dari rumus F tabel sebagai berikut. Dari data yang telah diolah didapatkan F hitung yaitu 21,919 dan F tabel yaitu 4,195, sehingga dapat dibandingkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel sehingga tolak H0, atau uang yang dibawa oleh pengunjung ke wali kota berpengaruh signifikan terhadap uang yang dikeluarkan. Atau dapat pula kita bandingkan nilai SIG dengan alfa. Apabila nilai SIG lebih kecil dari alfa, maka tolak H0. Atau uang yang dibawa oleh pengunjung ke wali kota berpengaruh signifikan terhadap uang yang dikeluarkan oleh pengunjung. Baiklah, untuk uji parsial, di sini ada hipotesisnya. H0 sama dengan B0, B sama dengan B1 sama dengan 0. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel banyaknya uang yang dibawa oleh pengunjung di wali kota terhadap banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pengunjung di wali kota. Dan di sini H1-nya sama dengan B0 sama dengan B1 tidak sama dengan 0. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel banyaknya uang yang dibawa oleh pengunjung di wali kota terhadap banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pengunjung di wali kota.
Nah, untuk kriteria penolakannya, di sini terdapat dua. Kita bisa melihat pada nilai T hitung atau pada nilai signya. Nah, untuk nilai T hitungnya, ketika dia lebih besar daripada T tabel, maka dia tolak H0. Dan untuk nilai signya, ketika dia lebih kecil daripada alfa, maka dia tolak H0. Nah, dari output yang didapatkan bahwa T hitungnya adalah 4,685. Dan untuk nilai T tabelnya yang kita cari pada T alfa per 2 N kurang 2, didapatkan bahwa T tabelnya 2,368. Sehingga pada saat kita bandingkan pada kriteria penolakannya, dia ternyata T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel. Artinya dia tolak H0. Begitupun juga ketika kita melihat pada nilai signya. Sig yang kita dapatkan pada output tersebut adalah 0,000, di mana dia lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05, sehingga dia tolak H0. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel banyaknya uang yang dibawa oleh pengunjung ke wali kota terhadap banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pengunjung di wali kota. Nah, untuk bagian koefisien determinasi atau R-square, dia bisa dipakai untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y, di mana variabel X yang kita teliti adalah banyaknya uang yang dibawa oleh pengunjung di wali kota, dan variabel Y-nya adalah banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pengunjung di wali kota. Nah, pada output sebelumnya, untuk bagian uji simultan, kita dapatkan bahwa F hitungnya itu dia signifikan, berpengaruh signifikan. Dan pada uji parsialnya kita dapatkan tadi bahwa dia T-nya itu berpengaruh secara signifikan. Artinya R-square-nya itu kita bisa gunakan. Nah, dari output yang kita dapatkan bahwa R-square-nya adalah 0,349. Artinya pengaruh banyaknya variabel uang yang dibawa oleh pengunjung ke wali kota terhadap variabel banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pengunjung ke wali kota sebesar 34,9%. Dan sisanya 65,1% disebabkan oleh faktor lain yang di luar dari model. Demikianlah penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.